Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Monika Anjeli dari kelompok 9 akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang sistem kekerabatan di Minangkabau. Materi pembahasan pertama yang akan saya sampaikan yaitu sistem kekerabatan matrilineal. Sistem kekerabatan matrilineal pada masyarakat hukum adat Minangkabau oleh para ahli, yaitu hukum lazim disimpulkan dalam kata-kata rumusan atau rumusan kata-kata matrilineal, genealogis, dan teritorial. Sistem kekerabatan matrilineal ini merupakan sebuah garis keturunan yang mengikuti ibu. Kekerabatan matrilineal ini merupakan garis keturunan yang tertua dari yang lainnya. Menurut Wilken yang terkenal dengan teori evolusinya, ia mengemukakan dari garis keturunan ini pada masa pertumbuhannya adalah sebagai berikut, yaitu garis keturunan ibu, garis keturunan ayah, dan garis keturunan orang tua. Dalam memudahkan melihat silsilah seorang anak dan dengan berdasarkan kelahiran, berdasarkan hal-hal yang terkembang menjadi guru, dalam kenyataan yang melahirkan itu adalah wanita. Garis keturunan ibu di Minangkabau erat kaitannya dengan sistem kewarisan Sako dan Pusako. Seandainya garis keturunan mengalami perubahan, maka akan terjadi suatu perubahan di sendi-sendi adat Minangkabau itu sendiri. Maka dari itu, bagi orang Minangkabau, garis keturunan bukan hanya sekedar menentukan garis keturunan anak-anaknya saja, melainkan erat sekali hubungannya dengan adatnya. Menurut Brainslow Malinowski tentang sistem kekerabatan Minangkabau yang dikemukakan, yaitu keturunan dihitung menurut garis ibu, suku dibentuk menurut garis ibu, pembalasan dendam merupakan tata kewajiban bagi seluruh suku. Kekuasaan di dalam suku menurut teori terletak di tangan ibu, tetapi jarang dipergunakan. Tiap-tiap orang diharuskan menikah dengan orang luar suku. Yang sebenarnya berkuasa adalah saudara laki-lakinya. Perkawinan bersifat matrilokal, yaitu suami mengunjungi rumah istrinya. Dari penjelasan tersebut, sudah tidak ada ditemukan lagi tentang pembalasan dendam yang merupakan tata kewajiban dari seluruh suku. Garis keturunan dan kelompok-kelompok masyarakat yang menjadi inti dari sistem kekerabatan matrilineal di Minangkabau disebut Paroi. Setelah Islam masuk ke Minangkabau, hal ini disebut dengan kaum. Ikatan batin sesama anggota kaum besar sekali, dan hal ini bukan hanya didasarkan atas pertalian darah saja, tetapi juga di luar faktor tersebut. Berikut faktor-faktor yang mengikat kaum ini. Yang pertama, orang sekaum seketurunan. Orang sekaum dan seketurunan. Walaupun di Minangkabau ada anggapan orang yang sesuku juga bertali darah, namun bila diperhatikan betul-betul asal-usul dari keturunannya agak sulit dibuktikan. Lain halnya dengan orang yang sekaum. Walaupun orang yang sekaum ini sudah puluhan orang yang ada, bahkan sampai ratusan, namun untuk membuktikan mereka seketurunan masih bisa dicari. Faktor keturunan yang sangat erat hubungannya dengan harta pusaka dari kaum tersebut. Ranji yang tidak jelas atau tidak ada sama sekali bisa menyebabkan kericuhan mengenai harta pusaka kaum tersebut dan juga mengenai sako. Kedua, orang yang sekaum sehina semalu. Anggota yang melanggar atau adat akan mencemarkan nama baik seluruh anggota kaum. Yang paling terpukul adalah mamak kaum dan kepala waris yang diangkat sebagai pemimpin kaum. Karena perasaan sehina semalu cukup mendalam, maka seluruh anggota selalu diajak agar jangan terjadi hal-hal yang tidak diharapkan dari anggota kaum. Ketiga,
orang sekaum, sepandam, sepekuburan. Barangkali ada yang perlu dibicarakan berkaitan dengan pandam ini. Di Minangkabau terdapat beberapa istilah untuk tempat memakamkan mayat seperti pandam, pekuburan, ustano, dan jirek. Kuburan ini merupakan tempat kuburan umum yang tidak dan di sini tidak berlaku seketurunan dan siapa saja atau mamak mana asalnya tidak jadi masalah. Yang keempat, orang yang sekaum seberat seringan. Orang sekaum seberat seringan, sesakit sesenang sebagian, dikemukakan dalam adat kaba bayi bahimbawan, kaba burak bahimbawan, yang artinya, bila ada sesuatu yang baik untuk dilaksanakan seperti perkawinan, berdoa, dan lain-lain, maka kepada sanak saudara hendaklah diberitahukan agar mereka datang untuk menghadiri acara yang dilaksanakan. Tetapi sebaliknya, semua sanak famili akan berdatangan jika mendengar kabar buruk dari salah seorang anggota keluarganya tanpa dihimbau. Sebagai contoh, seperti ada kematian atau malapetaka lain yang menimpa. Yang kelima, orang yang sekaum seharta sepusaka. Menurut adat Minangkabau, tidak dikenal harta perseorangan. Harta merupakan warisan dari anggota kaum secara turun-temurun. Harta pusaka yang banyak dari sebuah kaum menunjukkan juga bahwa nenek moyangnya merupakan orang asli di kampung itu sebagai orang pertama. Dan kaum yang sedikit mempunyai harta pusaka bisa dianggap orang yang datang kemudian. Oleh sebab itu, di dalam adat sebuah kaum yang memiliki banyak harta tetapi hasil tembilang emas atau dengan cara membeli, maka statusnya dalam masyarakat adat tidak sama dengan orang yang mempunyai harta pusaka tertinggi. Justru orang yang seperti ini disebut sebagai orang pendatang. Selanjutnya, garis keturunan yang berkaitan dengan kaum ini adalah jurai. Setiap jurai membuat rumah gadang pula, tetapi rumah gadang asal tetap dipelihara bersama sebagai rumah pusaka kaum. Pimpinan tiap jurai ini disebut tungganai atau mamak rumah sebagai anggota jurai. Pecahan dari jurai disebut samande atau seibu, yaitu ibu dengan anak-anaknya, sedangkan suami atau orang sumando tidak termasuk orang samande. Orang yang samande diberi ganggam bauntuk, pagang bamasieng, atau genggam yang sudah diperuntukkan, dan masing-masing sudah diberi pegangan. Artinya, masing-masing orang yang samande telah ada bagian harta pusaka milik kaum. Bagi mereka hanya diberi hak untuk memungut hasil dan tidak boleh menggadaikan apalagi menjual bila tidak semufakat dengan anggota kaum. Baiklah, sekian materi dari saya. Selanjutnya akan disambung dengan materi suku Minangkabau. Materi selanjutnya tentang suku yang ada di Minangkabau yang akan dijelaskan oleh Rido Pratama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rido Pratama dari kelompok 9 ingin menjelaskan mengenai materi suku yang ada di Minangkabau. Nenek moyang suku bangsa Minangkabau berasal dari percampuran antara bangsa Melayu tua yang telah datang pada zaman Neolitikum dengan bangsa Melayu muda yang menyusul kemudian pada zaman perunggu. Kedua bangsa tersebut adalah bangsa serumpun dengan bangsa inti yaitu Austronesia. Kelompok pengembara Austronesia yang meninggalkan kampung halamannya di bagian Hindia menuju ke selatan mencari daerah baru untuk kehidupan mereka. Untuk pencarian daerah baru tersebut, mereka mendarat di pantai timur Sumatera lalu bergerak ke pedalaman Pulau Sumatera sampai ke sekitar Gunung Merapi. Karena di sana mereka telah menemukan tanah yang subur di lereng Gunung Merapi. Mereka menetap dan membangun negeri pertama mereka yaitu Pariaman yang ada di Padang Panjang. Setelah itu mereka berkembang, maka berdirilah negeri-negeri yang berada di selingkaran gunung.
yaitu tepatnya di Gunung Merapi dan Saliran Batang, Bengkaweh. Hal ini sesuai dengan pepatah adat sebagai berikut. Dari mana titik pelita dari semak turun ke padi? Dari mana asal nenek moyang kita? Dari puncak Gunung Merapi. Di Minangkabau terkenal dengan banyaknya marga atau suku. Khusus di Minangkabau tidak ada yang menyebutnya marga. Yang adanya adalah suku. Seperti yang dijelaskan di atas bahwa masyarakat Minangkabau menganut sistem matrilineal, maka untuk suku juga akan mengikuti suku dari ibu. Pada mulanya kebudayaan Minangkabau dibentuk oleh Datuk Perpatianan Sabatang dan Datuk Ketumanggungan. Pada masa itu hanya ada 4 suku saja, yaitu suku Bodi, Caniago yang merupakan suku hasil dari Datuk Perpatianan Sabatang, dan suku Koto dan Piliang yang merupakan suku hasil dari Datuk Ketumanggungan. Sistem adat Minangkabau yang bertumpu pada sistem aristokratis. Sistem ini dikembangkan oleh Datuk Ketumanggungan dan dari nama Lareh Boni Caniago juga salah satu dari sistem adat Minangkabau yang bertumpu pada musyawarah dan mufakat. Sistem ini dikembangkan oleh Datuk Perpatianan Sabatang. Sedangkan Datuk Ketumanggungan tadi sistem pemerintahnya berbentuk otoriter. Nama-nama suku induk tersebut berasal dari bahasa Sanskerta. Koto berasal dari kata koto yang berarti benteng atau kubu. Sedangkan Piliang berasal dari dua kata, pi dan hyang, yang digabungkan yang memiliki arti pilihan Tuhan. Sedangkan Bodi berasal dari kata bodi, yang memiliki arti orang yang terbangun. Dan Caniago juga berasal dari 2 kata, yaitu Cana dan Ago, yang memiliki arti sesuatu yang berharga. Nama dari 4 suku tersebut berasal dari bahasa Sanskerta yang memiliki pengaruh dari agama Hindu Buddha, yang mana pada saat itu sedang berkembang. Sedangkan dalam perkembangan berikutnya, nama-nama suku yang ada berubah pengucapannya, yang mana hal ini karena perkembangan bahasa sendiri, termasuk bahasa Minang dan juga pengaruh dari agama Islam, serta pendatang asing yang tinggal dan menetap di tempat yang sama. Suku yang ada di Minangkabau dulu ditentukan oleh Raja Pagaruyang, tapi setelah berakhirnya kerajaan Pagaruyang sudah tidak ada lagi muncul suku-suku baru di Minangkabau. Suku-suku yang ada di Minangkabau yaitu diantaranya ada suku Caniago, suku Bodi, suku Koto, suku Piliang, suku Jambak, suku Dalimo, suku Panyalayan, suku Simabua, suku Sikumbang, dan masih banyak yang lainnya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sistem perkawinan. Dalam adat Minangkabau tidak diperbolehkan orang sesuku atau sekaum melakukan perkawinan. Meskipun agama Islam merupakan acuan adat Minangkabau, namun kawin sesama anggota kaum tetap dilarang oleh adat. Hal tersebut menyangkut keselamatan hubungan sosial dan kerusakan turunan. Demikian pula, bila terjadi perkawinan sesama anggota kaum, itu mempunyai akibat terhadap harta pusaka dan sistem kekerabatan matrilineal. Oleh karena itu, sampai sekarang perkawinan masih tetap dilakukan dengan orang di luar sukunya atau eksogami. Ada beberapa hal yang perlu diketahui mengenai perkawinan di Minangkabau tersebut. Yang pertama, inisiatif datang dari pihak keluarga perempuan. Dalam masyarakat Minangkabau pada masa lalu, inisiatif untuk mengawinkan anak kemenakan datang dari pihak keluarga perempuan sesuai dengan sistem keibuan yang dipakai. Datuk atau mamaknya atau keduanya pada suatu waktu yang baik dan dalam suasana yang tenang dan resmi mengajak ayah gadis tersebut berunding dan bertanya, apakah sudah terlintas dalam pikirannya seorang laki-laki yang layak untuk diminta menjadi menantunya. Dan dapat disimpulkan bahwa antara mama dengan ayah kemenakannya melakukan pendekatan terlebih dahulu. Setelah itu baru dibawa kepada anggota kaum untuk dirundingkan atau dilakukan musyawarah bersama. Dalam hal ini, Urang Sumando mengajukan calonnya pula. Setelah dapat kata sepakat, barulah diutus utusan untuk menjajaki keluarga laki-laki yang diharapkan menjadi calon junjungan kemenakannya. Yang kedua adalah calon menantu yang diidamkan.
Pada umumnya, orang Minangkabau pada masa lalu dalam mencari calon menantu mempunyai ukuran-ukuran tertentu dan syarat-syarat atau tata-tata nilai yang berlaku pada waktu itu. Yang paling disukai adalah orang babangso atau orang berbangsa. Orang ini dalam keluarga laki-laki mamanya adalah pemangku adat atau penghulu yang disegani dalam masyarakat adat. Mendapat calon menantu yang merupakan pemangku adat dan berpredikat datuk secara baik budi agar keturunannya nanti menjadi anak yang terpandang dan soal pekerjaan atau jaminan ekonomi tidak dipermasalahkan. Dahulu, soal ekonomi dari calon menantu kurang dipertimbangkan. Bukan berarti pihak suami tidak bertanggung jawab, melainkan pada waktu itu hasil harta pusaka sawah dan ladang sudah memadai. Tentu penduduk belum sebanyak sekarang jika dibandingkan dengan harta pusaka yang ada. Poin yang ketiga adalah kecenderungan mencari menantu dari hubungan keluarga terdekat. Merupakan ciri khas juga pada masa lalu calon suami atau istri dicarikan dari hubungan keluarga terdekat, seperti pulang ke bako atau pulang ke anak mama. Hal ini tidak lain agar hubungan keluarga jangan sampai putus dan berkesinambungan pada generasi selanjutnya. Secara tersirat ada juga alasan agar harta pusaka dapat dimanfaatkan bersama antara anak dan keponakan. Hubungan perkawinan keluarga terdekat ini dalam adat dikatakan juga kuah tatumpah ke nasi, sirih pulang ke gagangnya, atau kuah tertumpah ke nasi, sirih pulang ke gagangnya. Pada masa lalu, perkawinan dalam lingkungan dekat sangat diharuskan. Dan apabila terjadi seorang laki-laki kawin di luar nagarinya akan diberikan sanksi dalam pergaulan masyarakat adat. Tujuan ini adalah untuk memperkokoh hubungan kekerabatan sesama warga nagari. Sangat tidak disenangi bila seseorang pemuda yang berhasil dalam kehidupannya tiba-tiba kawin dengan orang dari luar kampung atau nagarinya. Hal ini dikatakan ibarat mamaga karambia condong, buahnya jatuh ke para urang, atau memagari kelapa condong, buahnya jatuh ke kebun orang. Keberhasilan seseorang dianggap tidak terlepas dari peranan anggota kampung dan nagari. Oleh sebab itu, sudah sepantasnya jangan orang lain yang mendapat untungnya. Poin yang keempat ada setelah perkawinan suami tinggal di rumah istri. Berkaitan dengan sistem kekerabatan matrilineal, setelah perkawinan suami tinggal di rumah istri. Dalam istilah antropologi, budaya disebut matrilokal. Pada zaman dahulu, suami pulang ke rumah istrinya pada sore hari dan subuhnya kembali ke rumah orang tuanya. Hal ini mungkin terjadi bila dalam lingkungan daerah yang masih kecil, seperti sekampung, senagari, asalkan tidak bersamaan suku. Namun sejak dahulu sampai sekarang, orang Minangkabau tetap mengatakan bahwa suami tinggal di rumah istri bila berlangsung perkawinan. Materi tentang hukum pewarisan di Minangkabau, yaitu hukum waris menurut adat Minangkabau merupakan masalah yang sangat kompleks sehingga masih saja dibahas dan diperdebatkan hingga sekarang. Seperti yang kita ketahui, di Minangkabau itu memiliki sistem matrilinealisme, yang dimana sistem keturunan itu berdasarkan garis keturunan ibu, sehingga itu pun berlaku di hukum pewarisan di Minangkabau. Menurut adat Minangkabau, harta pusako atau sistem pewarisan itu terbagi menjadi dua, yaitu harta pusako tinggi dan harta pusako rendah. Harta pusako tinggi itu merupakan harta pusako yang sudah turun-temurun diwariskan oleh nenek di keluarga tersebut. Sedangkan harta pusako rendah itu merupakan harta pusako rendah itu merupakan harta yang telah diwariskan dari ibu ataupun harta hasil jerih payah dari orang tua dari si anak. Selanjutnya, adat Minangkabau ini sangat memperhatikan kaum wanita, sehingga wanita itu sangat diperlakukan khusus dan spesial di kalangan masyarakat Minangkabau, sehingga yang berhak mendapatkan rumah gadang ataupun harta pusako itu adalah yang paling utama ialah wanita, sedangkan kaum lelaki itu bertugas untuk
mencari nafkah ataupun melengkapi kebutuhan dari wanita tersebut, sehingga kaum wanita merasa terpenuhi kebutuhannya dan merasa tersejahterakan oleh kaum lelaki. Selanjutnya, harta pusako menurut pepatah di Minangkabau, harta pusako tersebut turun dari niniak ke mama, mama ke kamanakan. Jadi banyak terjadi perselisihan antar kaum yang disebabkan oleh pembagian atau penurunan harta pusako maupun gelar di Minangkabau, sehingga harta pusako tersebut menjadi sumber konflik di Minangkabau yang banyak kasus di daerah-daerah, bahkan sampai terjadi pertengkaran antar kaum dan pertengkaran antar keluarga demi memperebutkan harta pusako tersebut. Di Minangkabau sendiri, harta pusako tinggi itu hanya boleh dipakai di saat oleh pembagian atau penurunan harta pusako maupun gelar di Minangkabau, sehingga harta pusako tersebut menjadi sumber konflik di Minangkabau yang banyak kasus di daerah-daerah, bahkan sampai terjadi pertengkaran antar kaum dan pertengkaran antar keluarga demi memperebutkan harta pusako tersebut. Di Minangkabau sendiri, harta pusako tinggi itu hanya boleh dipakai di saat terdesak ataupun di saat-saat yang urgen, yaitu contohnya seperti harta pusako tinggi hanya dipakai ketika mai tebuju ada teh rumah gadih gadang alun balaki, rumah gadang katirisan dan memaki batang terandam. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan dari materi tentang hukum pewarisan di Minangkabau. Jika ada tambahan dari teman-teman, dipersilahkan. Saya kembalikan kepada moderator.